Sampurasun wargi Jabar. Ada kabar baik dari Kabupaten Majalengka, tepatnya di ruas Jalan Talaga, Batas Majalengka, Sumedang. Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas ini sekarang sudah 100% selesai loh. Total panjang penanganan mencapai 8,3 km dengan nilai kontrak sebesar 12.695 juta rupiah. Bukan hanya memperbaiki jalan, proyek ini juga membuka lapangan kerja bagi 102 tenaga kerja yang ikut terlibat. Dan kabar baik lainnya, sekarang ruas jalan ini sudah semakin aman dan nyaman karena sudah dilengkapi dengan marka jalan baru. Nilai kontrak untuk pekerjaan marka ini sebesar 1.070 juta rupiah. Dengan adanya jalan yang lebih mulus dan jelas, semoga perjalanan masyarakat Majalengka dan sekitarnya jadi lebih lancar, aman, dan pastinya bikin konektivitas antar wilayah makin kuat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Berapa orang? 32 gini. Ya. Ya Allah. Bu sakit naon, Bu? Tusuk ketika Oh, sakit. Tapi enggak lagi hamil. enggak, awalnya kram otot. Kram otot. Jadi mau bawa puskesmas, ini udah pingsan di rumah. Oh, punya BPJS ada. Sing enggak ada. Kurang mana? Di nomor aja. Bogor kabupaten. Ciapus yang kemarin kecelakaan. Ya, oh itu masih satu desa, satu kampung. Saya ada mangnya. Iya, soal. Iya, carogena antosan gitu sing sakit. Iya, kabar. Di sini. Ada yang sebelah sudah pindah ruangan, Bapak. Oh. Mana Pak Andi, Pak? Dokter. Semuanya berapa yang masuk rumah sakit sini? 40. Yang ke RSUD 41, Pak. 41. Di sini 41. Iya, Pak. Rata-rata luka. Iya, Pak. Tapi ada yang kemarin minta pulang atas permintaan keluarga, Pak, karena mau diurut. Patah tulang ada? Banyak patah tulang. Patah Banyak tulang. Tapi patah tulang di sini ditangani. ditangani, tapi ada yang minta pulang. Ada yang minta pulang ya, dibetulin di tradisional. Satu ada anak di ICU. So, sekarang berarti tinggal 38-an di sini. Datanya sebentar ya Pak, sama kebarangan saya. Apa ruangan itu? Ada yang masih ada di sini. Masih ada di sini ada. Masih ada Pak. Di Ada yang di sini? ada Bapak. Oh, Ada satu orang belum masuk ke belum. Ruangannya ada, tapi ruangan perawatannya. Ini direncanakan operasi. Tapi keluarga masih belum Ini Ibu Yati. ibu patah tangannya. Ini keluarganya kemana? Itu ada Ada. anak sih yang Ini patah. Iya Bapak, ini patah tangan. Tapi kita masih menunggu persetujuan keluarga untuk operasi. Operasi. Tuh. Keluarganya belum ada.
keluarganya belum nunggu abangnya dulu. Ini keluarganya Ini yang anaknya? menunggu. Ya. Ibu mau pilih dioperasi apa mau lewat bengkel patah tulang? Atau ntar itu dulu menunggu Anak. Ibu orang Ciapus. apa sih pendek bisa Sukaharja. Itu teh masjid. Iya. Masjidnya katanya baru 3 bulan dibangun. Iya. Oke sebentar. Masjidnya lantai panggung apa lantai biasa? Lantai biasa. Yang roboh atapnya. Ya tadinya di bawahnya terus itu ke atas. Tepat ini belah. Iya. Iya. Kan kalau masjid kapasitasnya banyak kan juga kalau di lantai kan nggak ada masalah. Iya. Ini lantai begini mesinnya. Iya, iya. Bukan panggung. Bukan. Hah? Panggung, Pak. Bukan sih. Nggak tahu itu, Ibu akan Panggung. oh, panggung. Panggung beton. Jadi bawa ke bawahnya jadi coran gitu. Oh iya. Tihang gitu. Masjidnya di lantai 2. Bukan masjid, Majelis. Majelisnya lantai 2. Di bawahnya Enggak dong. Hah? belum. Ini mah karena dia jurang, kata ini yang Oh, daerahnya tebing. dari tebing. Nggak seberapa sih, baru ada 3 meter, 2 meter, kurang lebih lah gitu ya. Dia tuh pakai tihang di situ, mungkin kapasitasnya karena banyak. Ya corannya. Cara itu tiang itu nggak buat mungkin juga lah seperti itu. Jadi Ya, bukan masjid yang berlantai, tapi majelis taklim Majelis. dibangun di daerah agak tebing, kemudian dibikin coran ke bawah tiang penyangga. seperti itu ya. Ini sama. Ini sama. Ya, Ini patah apa? ini lepas di ini di Kulitnya. bukan di dalam. Ini kan sambungan ya. Tulangnya lepas. Tulang tak lepas sambungan. Kayaknya mah mau dibawa ke Cimahi. Ada orang rumah sakit temen Jadi rencana mau dibawa kemana? mau dioperasi. Dioperasi di sini. Iya, mau dioperasi. Udah dia Dioperasi di sini. kayaknya mau dibawa mau dibawa ke Cimande dia. Tapi kan karena ada lukanya di luarnya luka sobek. Enggak. Lepas aja. Tuh, aku cuma ini. Oh, jadi rencana Bapak mau dioperasi di sini atau dibawa ke Padang Tulang? Rencana udah mau dioperasi. Dioperasi. Ya udah dioperasi. Sepakat sebenarnya keluarga. Dioperasi di sini. Saya terus saudara-saudaranya ini Udah dioperasi aja, nanti biayanya kita nggak usah pikirin, nanti biar Pemprov yang nanggung. Saya lagi nyiapin pembiayaannya. Ini teh satu desa, satu kampung. banyak ada ini ya, ada desa Sukaharja, ada Sukamakmur, ada Sukaluyu, ada Sukaresmi mungkin juga, ada Sukajaya juga dari sini. Kecamatannya 2. Jadi mungkin ini konstruksi bangunannya kurang kokoh ya. Mungkin bisa. Karena kalau pasang cor ini juga bukan cor manual kayaknya. Majelis taklimnya punya pribadi. Punya siapa itu? Ustaz Jul. Bapak suaminya. Anaknya berapa? Anaknya 5, 5. tinggal 4. Ini anak keberapa? Anak ketiga. Suaminya ada ibu. Meninggal. Sudah meninggal. Cuma tiap hari kan kerja keras kan. Kerja keras apa? Ya itu ke pasar. Jualan. Siapa? Ibunya pedagang Iya. di pasar. Di rumah sih, cuman belanja ke pasar. Ya pasti ibu kesel bu. Keselnya biasa jalan setiap hari, biasa Iya. dagang terus diem. Iya. Itu teh menyiksa bu, jangan lalawara. Iya. Ibu nggak usah mikirin biaya-biaya ya, udah tanganin, kita tanganin. Tinggal ibunya sehat kembali. Salam, terima kasih, Direktur. Nanti untuk seluruh pembiayaan biar kita cover semuanya, Pak. Nanti saya lagi bikin nota sekarang. Ya. Datanya lengkap kan di sini ada ya. Iya. Nanti minta nomor telepon Pak. Direkturnya. Sekarang masih di mana lagi yang ada? Yang sudah dirawat di ICU ada 13, ada ICU 1. ICU 1, ICU jangan. Yang bisa dilihat yang mana? Kalau Pak mau Kita yang dirawat itu sudah ada. Jangan Bu ICU. dia setengah tahun Ada orang tuanya tapi. ada Pak. ICU berapa?
Ya, saya. ICU aja, kasih. Kita ini aja deh ke yang rawat dulu. Ini Rawat tulip ya? Daerah. Yang kemarin agak ramai itu bukan? Iya, iya. Jadi Nggak sambil cerita aja, nggak apa-apa. Karena kan lagi Pemprov Jabar lagi mau akuisisi rumah sakit baik. pemerintah. Jadi sebenarnya kita itu karena ditunjuk jadi KJS tadi 4 spesialis, sekarang menjadi 12 spesialis. Oh, pelayan. dulunya 4, sekarang jadi 12. Iya, betul. Kapasitasnya naik dong, Pak. Betul, satu kapasitas. Nah, kesulitan apa dari rumah sakit itu? Tiba-tiba kan kita jadi rujukan. Jadi yang dari Cianjur, yang dari Oh iya, kalau seperti itu berat kalau ditangani kabupaten. betul. Akhirnya kita kan selama ini BUMD mandiri. Secara mandiri APBD baru akan ada Berat, tahun ya? depan. Betul. Jadi makanya kita kemarin mencoba yang kita anggarkan besar kita itu kedodoran. Oh, pokoknya berat di perencanaan. Betul. Perencanaannya, luang lingkupnya, perhitungannya, biayanya sewilayah. Betul. Ini kabupaten apa kota? Kota. Kota, sewilayah kota. Sedangkan ini juga masyarakat kabupaten, masyarakat Cianjur, bisa jadi masyarakat sebagian Sukabumi. Iya betul. Ya nggak apa-apa, nanti bisa menjadi bahan karena gini, Iya. Pemprov Jabar itu sekarang kan lagi ngambilin rumah sakit tuh. Iya, iya. Kayak kita di Indramayu, sudahlah daripada berat kita ambil, karena kan orang Majalengka ke situ, Iya, orang iya. Subang ke situ. Iya. Rencana juga Tasik begitu. Iya, Ya iya. kalau Bogor diizinkan ya nggak Iya. apa-apa. Baik. Kan ruang lingkup layanan kita biar lebih luas dan meringankan beban kabupaten kota. Baik. Karena Bapak layaninnya trans Iya. daerah. Jadi pasien cancer itu luar biasa Oh, iya. banyaknya sama pasien. Tangga-tangga. Oh, naik tangga ya. Satu lagi. Ini kelas 3, break semua Pak. Tapi rumah sakitnya bagus loh Pak. Ini tahun Iya. berapa? Ini kita bangun waktu itu di 2000. Cuman kelihatan berat di perawatan. Betul Pak. Karena itu Pak, kita sekarang kan kita membantu masyarakat. Jadi kayak kemarin nggak ada bayi yang keliling-keliling, Heeh. itu nggak dapat ruangan, masukkan NICU 1 bulan. Ditambah lagi kalau BPJS-nya nggak klaim. Nah itu jadi nggak nyambung Pak. Ya. Jadi saya sampaikan ya, problem rumah sakit itu Iya. adalah manakala pasiennya Iya, tidak Pak. bisa diklaim oleh BPJS. Kemudian berharap pemerintah daerah Iya. membantu. Ternyata kalau lintas misalnya di Bogor nih, masyarakat yang tidak bisa diklaimnya orang kabupaten, Betul. orang Cianjur, Iya, betul. orang Sukabumi Iya. bisa bangkrut rumah sakit. Ya. Dan itu emang kejadian. Pasien, Ya, pasien yang itu gimana? ya, oke. Jadi memang pasien, jadi yang tadi tuh seperti contoh bayi di NICU 1 bulan juga. Dan ini daerah ini penting. Ini daerah strategis. Ya, Ada. Yang lain sini tuh. ya. Ibu. Salah. Ibu lukanya apa? Bukannya ini sakit nih, Hmm, sama bagian kanan. Oke. Patah nggak? Enggak, patah. Cuma luka. Iya. Oh, sudah. Ini cuma lebam. Iya. Tidak begitu berat. Hmm. Ibu orang Sukamakmur. Sukaharja, desanya Sukaharja. Oh, tetanggaan desa. Iya, kalau itu Sukamakmur tuh. Biasa majelis di situ Ibu ngaji. Enggak, baru nguludan doang. Karena ikut nguludan. Iya. Jadi sama-sama sama pengajian suaminya itu tuh Pak Ustadz. Oh. Ini juga. Ini kenapa patah? Enggak. Ketimpa bangunan, ketimpa orang. Ketimpa orang katanya. Ya. Jadi ini fraktur spinal Mm-mm. di tulang belakang. Mm-mm. Fraktur jadi ketimpa sama betul. Oh, Gitu. iya ketimpa orang. Ngengkel damang. Mohon. Ya. Karena itu kayaknya konstruksi bangunannya itu Iya. kan pakai tiang-tiang beton. Betul. Tiang betonnya bukan cor Iya. itu apa pabrikan, Iya. tapi mungkin manual. Betul. Jadi ketika bebannya terlalu banyak, Iya. ngegebruk.
Emakku naon emak. Oh, keur ngaji sarua. Beda. Ini mau dokumen teng. Oh, Itu mah kompas ya. oh, bukan ini. Bukan pasien sakit. Sing cager atuh ganca. Amin. Putrana. Ibu mah sering ngaji di situ. Baru. Karena muludan. Baru datang langsung ambruk. Itu teh jam berapa kejadiannya? Jam 10 ya kira-kira ya. Jam 9 pagi. Ya, pagi. Si ayangna gaduh keneh. Gaduh, ngan stroke. Ya Allah ya Rabbi, si ayangna stroke. Atuh meureun nguruskeun ayeuna. Aya putrana. Ya alhamdulillah. Tapi nana aja mah alhamdulillah. Memar hungkul. Sing gancang cager tong dilala di rumah sakit. Ya, sebelah mana lagi? Masih ada. Ya teh. Apa? Mesin ya? Ada satu di sini. Oh iya, nuhun lagi sekolah tadi. Ini ruangan Rizky. Jadi 3 pasien, 1 kamar mandi. Ya, sakit apa? Ini istri. Ya, sakit apa? Lambung. Oh, lambung. Pola makan. Pola makan biasa. Ini sama jamaah yang kemarin. Aduh. Patah? Ya ini pendarahan otak. Hah? Pendarahan otak. Tahu. Memar berarti. Kalau yang gini masih Jadi, aman tapi bisa. Ini kan tadi di CT scan, Mm-hmm. jadi ada yang harus dilakukan pembedahan, ada yang tidak. Nah, ini benturan. Benturan. Jadi kemarin udah di CT scan ya. Oh. Jadi ini dengan adanya epidural ya, hematom. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diserap kembali. Diserap ya. Iya. Emang sakit kepalanya luar biasa. Iya, karena ngebentur. Betul. Jamaahnya banyak kayaknya ya. 150 katanya. Biasanya cuma 30 kan. Oh iya, kok bangunannya nggak kuat untuk nampung banyak. Suaminya ada? Ada. Mas Arwa, lu kamari. Untuk sanes ya. Beda pasien. Orang mana? Oh, Bekar. Ada yang nungguinnya? Si ada? Yang di ICU. Di ICU, ayo. Siap. Yang ICU. Ya Ibu, cepat sembuh ya. Nah, ICU kita juga full karena kita juga ada KJS kanker jantung. Habis tindakan jantung sehari itu bisa 8 pasien hari ini di sini. Iya. Kita juga pengen bayar. Boleh. Sok, mana yang motonya? Dari sini aja. Ayo. Sini aja, sini. Sok, mana yang motonya? Sini. Sini. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Ya. Kamera. Nah, sok. Ayo cepat. Ya. Ini orang yang setiap hari berdampingan dengan orang sakit. Ada fotonya, aman. Satu lagi. Ya biar tayang langsung. Langsung tayang pakai HP mah. Ya. Kasih. I love you. Ini bapak kunaon, bapak kok dipegang stroke, dipegang sendiri hebat. Oh, jangan sampai kabur dari sini bawa ini. Cepat sembuh ya. Mohon. Ya. Ya. Yang foto duaan ke nyiram, Mbak. Tapi nyiram KB lah ngaji rumah. Gajen, Mbak. Mbak, fotonya bagus, Mbak. Batak ya? Oke, mohon ya. Ya, mohon. Insya Allah. Sini Pak, penggemar Bapak semua. Alhamdulillah.
Ini semuanya kelas 3 Pak. Jadi 98% kita masih BPJS. Jadi kita nggak profit Pak. Alhamdulillah Kita harus cover Pak, tidak bisa berat kalau oleh kota. apalagi kita rumah sakit pendidikan. Suratnya udah dikirim belum ke saya Pak? Belum Pak, nanti kami akan buat. Nanti minta di WA-in aja Pak. Baik Pak. Biar 2026 sudah berproses. Baik. Saya lebih tertarik ambil ini dibanding tempat lain. Di sini dokter Ya udah sahabat. Dan ini juga daerah yang menjadi penyangga Pak. Iya Pak. Ya Pak. Nuhun. Siap nuhun. Kita ruangan berdamping Iya Bu. sampai 20. Memang operasi. Ada operasi. Ya. Di mana Bang? Sip. Ya. Assalamualaikum. Om di sini aja Om. Ya. Oh. Mana? Lurus Pak. Lurus ya. Ini ya. Ini salah satu korban yang mengalami trauma yang sangat tinggi adalah anak berusia 2,5 tahun. ya Allah, sekecil banget, 2,5 tahun ya, ikut sama ibunya berarti ya. Nah itu kemungkinannya gimana kalau 2,5 tahun udah mengalami trauma? Ya, jadi pada saat ini anak ini dipegang oleh dokter anak dan kemudian ada dokter bedah saraf juga. Kemarin akan dilakukan tindakan, tapi diobservasi dulu Pak karena kondisinya yang cukup berat. Iya. Ibunya mana? Ada keluarganya Pak. Keluarganya. Ini bapaknya, anak keberapa? Kedua Pak. Lagi ikut sama ibunya? Iya. Ikut-ikut Ini pengajian. neneknya. Oh, ikut neneknya, ikut ibunya pengajiannya. Ibunya lagi Neneknya dirawat. yang dari ibunya. Oh, ibunya juga dirawat. Ibu sih. Nah, sini ibunya. Ya, Bu. Jadi berarti yang di rumah sakit ini totalnya Ada yang datang tuh 40. 40 sekarang yang dirawat 13. 13. Oh ya, 13. tinggal 13 ya. Lainnya Yang sudah 14. pulang. Yang lainnya ada yang lain sudah pulang. Ya sudah pulang tuh ada yang patah tulang, kemudian dia ngambil tradisional, bengkel, rawat jalan. Kemudian yang ada yang kita rujuk juga ke RSCM, Rumah Sakit Tipe A. Ada. Ada. Itu Karena yang dirujuk kenapa? fraktur yang multiple, Oh, yang wajah yang wajahnya hancur. dan hancur, kemudian ada juga yang trauma visceral ya di dalam yang memang harus penanganan khusus. Ini saya sama Direktur Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ya. Dan ini orang tua dari salah satu korban yang usianya 2,5 tahun, pingsan sudah dari kemarin berarti ya, dari awal datang. Dan seluruh biaya rumah sakit Pemprov bersedia untuk menanganinya. Dan ada catatan penting dari rumah sakit ini adalah dia melayani pasien antar kabupaten. Dia ngelayanin Cianjur, Cianjur, Sukabumi, sama Kabupaten Bogor. Nah, problemnya adalah manakala klaim BPJS-nya tidak bisa membayar Iya. atau dia tidak punya BPJS, kan nggak mungkin jadi tanggungan Kota Bogor karena dia masyarakat di kabupaten lain. Jadi memang kalau ada usulan ini menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk bersama-sama mengelola rumah sakit ini, saya pikir nggak ada masalah. Ya Pak, Iya. karena ini vital melayani jumlah penduduk yang hampir di sekitar sini hampir 10 juta Pak. Ya. Hampir 10 juta penduduk, lebih dari 10 juta penduduk. Ya, cepat sembuh Pak. Ya, nuhun. Ya Bapak, Terima nanti kasih. saya minta nomor. Udah tadi udah. Pak, udah, nanti saya WA. Baik, Ya. Pak. Baik, Bu, Pak. ya, Atur titip ya. nuhun, Bapak. Saya mau terus nuhun. Ini salah satu contoh ya, pasiennya ternyata orang Sukabumi. Nah, Ibu bocor jantung pakai BPJS. Ya alhamdulillah dapat, sekarang lagi ditindak. Ditindak ya, cepat sembuh. Ini pasiennya dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Ya. Anak saya sekarang lagi ditindak, umur 22 bulan. Sukabumi, Cianjur, Bogor.
Ya. Ayo. Minta doanya ya, Pak, ya. Sembuh ya Bu ya. Nuhun. Maafin akhir, Pak. Sami kunaon? Sapi diri di laut. Oh sing sehat ya. Nuhun. Pak, dong, Pak. Hampura. Ya. Nuhun. Ya, nuhun. Sehat ya, Pak? Nuhun sehat. Alhamdulillah. Nuhun ya, sehat semuanya. Sehat dulu. Terima kasih. Iya Pak. Bagian apa? CCTV. Pak Meng. Tadi di lapangan Pak. Dulu kecelakaan. Apa namanya? Bola. Oh, kenal. Ya. So, gimana Bapak tadi ada apa? Ini nih kan bini saya kan ngecek hormon. Sekarang nih. Tapi itu nggak utuh semua. Harus balik lagi minggu besok. Oh, Kenapa nggak langsung? Pak Direktur silakan. Kenapa nggak langsung tuntas? Ya kan balik lagi ongkos lagi minggu besok hari. Pak Dirut yang ngerti, saya kan belum ngerti. Iya. Baik. Gitu aja sih. Enggak sok Pak Dirut, sok tanyain kenapa nanti dijawab. Bini saya kanker tiroid. Iya. Sekarang kan mau ngecek hormon. Iya. Tapi ada satu ngecek hormon itu dia nggak tuntas hari ini nggak sekaligus. Pemeriksaannya Harus minggu besok kembali. Pemeriksaan PSH itu yang berkenaan Kenapa? sama ada bahan habis pakainya yang Oh. pakai di pesan. Oh gini, ini kita salah satu problem kita jelasin ya. Iya. Problem rumah sakit ini adalah bahan yang diperlukannya habis itu pakainya. belum tersedia, sehingga harus pesan dulu. Memang pasiennya rugi makanya Harus dua kali balik bahkan saya 2 kali balik kemarin. pasien di makanya sekarang rumah sakitnya rencana nanti mau ditangani oleh Pemprov Jabar, sehingga seluruh kebutuhannya bisa tersedia biar pasiennya tidak bolak-balik karena bahannya belum ada. Sakit apa? Oh ini. Oh iya. Cepat sembuh ya. Rating dari siapa susahnya? Biasanya suka ada turunan. Mas Aris? Oh, nggak ada. Mau foto Pak, mau foto Pak. Nanti Pak Dirut sini, Pak Dirut. Pak Dirut sini. Ya, yang pertama adalah memastikan layanan terhadap para korban robohnya majelis taklim pada saat Maulid dalam keadaan berjalan dengan baik. Dan saya lihat seluruh pasien ditangani dengan baik, cuman kan ada kemudian dirujuk pada rumah sakit yang lebih besar di Jakarta karena problem kecelakaannya sangat akut. Ada yang pulang untuk berobat jalan atau dirawat di bengkel tulang, karena itu kan masyarakat diberikan ruang untuk itu. Yang penting semuanya sembuh. Yang kedua, seluruh biaya yang ditimbulkan karena perawatan ini semuanya ditanggung oleh Pemprov Jabar ya. Kita hadir untuk menyelesaikan problem publik, dan kemudian di sini juga sekalian juga Pak Dirut bercerita tentang keluh kesah rumah sakit ini. Harus nanganin pasien dari Cianjur, harus nanganin pasien dari Sukabumi, harus nanganin pasien dari Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, sehingga beban rumah sakitnya sangat tinggi. Dan potensi orang untuk tidak bayar karena BPJS-nya tidak mengklaim atau tidak punya BPJS sangat tinggi. Jadi kalau terus begini nanti bisa kehabisan bahan, kehabisan biaya operasional. Sehingga kalau ada usulan bahwa minta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk men-take over atau mengelola rumah sakit ini, saya menyatakan Pemprov Jabar bersedia. Nah, karena apa? Karena di sini cakupan ruang wilayah layanannya sangat besar dan ini penduduk tertinggi di Jawa Barat. Ada 6 juta, di sini 1 juta lebih, 7 juta, Cianjur hampir 2 jutaan, 9 juta, Sukabumi 3 jutaan.
Berarti ada Depok, ya ada 14 juta penduduk yang ada di sini dan bertumpu pada rumah sakit ini. Saya lihat mudah-mudahan bisa tertangani. Ini rumah sakit tua yang memiliki kapasitas yang cukup. Pak, secara spesifik terhadap korban dan juga majelis taklimnya yang roboh itu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak, dalam hal ini Pak Gubernur? Oh iya, pertama kalau dari sisi penanganan, kewenangan gubernur, tetapi dari sisi penanganan yang lainnya yang menyangkut konstruksi bangunan, yang menyangkut kelayakan bangunan, itu kewenangan kepolisian, bukan kewenangan gubernur ya. Tetapi yang fokus saya hari ini adalah fokus bagaimana menangani yang sakit, tidak dulu menangani yang lain. Mungkin harapannya mungkin Pak di daerah. Harapannya ke depan ya kita satu selalu mempertimbangkan kapasitas bangunan itu harus punya kapasitasnya. Kalau kapasitas 30 tidak boleh diisi oleh 100 atau 200 orang. Yang kedua, konstruksi bangunan apalagi di daerah tebing, di daerah curam harus mempertimbangkan kualitas ya, mungkin karena bikin bangunan bisa jadi corannya nggak begitu kokoh ya. Terima kasih ya. Pak Dirut, terima kasih ya. Saya nanti WA Bapak. Baik ya. Terima kasih. Pak. Pak. Sehat Pak, sehat. Pak ikut foto Pak. Pak ikut foto. Dihapus dalam kereta. Ayo sini. Sehat selalu ya Pak Asih. Fotokan ya, fotokan ya. Ayo Mama, ayo lagi. Salaman aja Pak ya. Baik. Pak, doanya Pak. Terima kasih. Aku mau minta selfie sama. Pak, minta doanya Pak. Foto dulu dong Pak. Foto dulu dong Pak. Sehat ya Pak. Asik.